Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu ala man ittaba'al huda. Para pemirsa channel Raja Kelana yang budiman, pada pertemuan kali ini saya ingin menanggapi satu video di mana seorang perempuan kafir salah memahami tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentang sains bentuk bumi yang segala kedangkalan ilmunya menertawakan kebodohannya sendiri, dan ironisnya kebodohan itu ditampilkan di depan netizen sehingga mereka tertawa bersama. Perempuan kafir ini yang di dunia apologet dikenal dengan panggilan Agatha, sebagaimana lazimnya karakter debat seorang Kristen, ramainya hanya candaan dan gelak tawa. Apakah karena mereka tidak mampu berdialektika sehingga mereka membuka komal lawakan yang tak ada ujung pangkalnya, ngalor ngidul, tak tentu arah, dan tak ada edukasi. Yang tinggal hanya candaan yang tak berarti, olokan bertebaran di setiap ungkapan yang pada gilirannya selesai tanpa sedikit pun makna yang didapatkan. Diskusi dimulai dengan firman dan sifat Allah. Sebagaimana diketahui, umat terjemahan ini sangat dangkal arti dan makna, dan ironisnya perempuan kafir ini bangga dengan kemiskinan kosakata terjemahan dan merasa paling hebat dan benar dalam memahami Tuhan. Hal yang menyedihkan dari perempuan dangkal pemahaman ini bahwa ia telah terjebak oleh iblis untuk menuhankan dirinya yang nyamar manusia bernama Yesus, sehingga akal sehat orang kafir ini tidak berfungsi. Dengan kerangka berpikir seperti ini, pada gilirannya akan memaksa Tuhan pencipta langit jadi seperti yang mereka inginkan. Turun jadi manusia, lahir, bertumbuh dengan asupan makanan, lalu besar dan berinteraksi dengan manusia ciptaannya. Lalu puncaknya, demi nafsu yang selalu ingin bebas dan tidak mau dibatasi oleh perintah dan larangan, maka Tuhan yang sudah mereka turunkan jadi manusia harus rela mati untuk menanggung segala dosa maksiat yang mereka lakukan. Luar biasa, bukan? Iblis penggoda dan pendusta mencekoki Kristen dengan tipu daya dan angan-angan kosong. Benarkah itu angan-angan kosong? Benar sekali, ikhwan manittaba'al huda. Kok bisa? Iya, karena Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub, atau Tuhan negeri Mekah tidak secuil pun membutuhkan manusia ciptaannya ini. Mudah bagi Allah melenyapkan semua manusia ini dan menciptakan makhluk lain. Lalu bagaimana tidak menjadi angan-angan belaka kalau Allah akan rela dipreteli dan disiksa manusia ciptaannya, lalu bahkan sampai dibunuh dan dijadikan tumbal
penebus dosa manusia, tidak tahu diuntung ini? Dari mana muncul pemikiran menjijikkan seperti ini, ikhwan manitawal huda? Jawabannya tiada lain, tiada bukan, datang dari bisikan makhluk yang misinya hidup menyesatkan manusia, yakni iblis laknatullah. Ikhwan manitawal huda, oleh karena Tuhan saja sudah dimanusiakan, maka pola pikirnya jumud dan dangkal. Ketika himne Plato ditampilkan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Firman itu telah menjadi daging dan hidup di antara kita. Karena perempuan kafir ini adalah umat terjemahan, maka terjemahan itu kebenarannya, yakni bahwa firman dan berfirman maknanya sama saja, bedanya hanya kata benda dan kata kerja. Segitu saja. Kejumudan ini ditelan bulat-bulat sehingga hilanglah akal sehat dan menutup semua yang berlainan pendapat. Bahkan perempuan kafir ini dengan tidak tahu malunya mengatakan bahwa Tuhannya telah menjadi manusia dan membuktikan diri dia mati, jadi tumbal semua dosanya, dan bangkit menjadi Tuhan lagi setelah ketuhanan dikosongkan selama 33 tahun. Parah luar biasa memang orang Kristen ini. Bisa-bisanya dapat menerima pernyataan konyol seperti ini. Lalu mengenai himne Plato, yang jelas bukan firman Tuhan, tapi hasil pemikiran orang bernama Plato, dijadikan sandaran kepercayaan, dan lagaknya mau disejajarkan dengan agama samawi. Dan untuk memolesnya, buku Septuaginta, hasil terjemahan kitab Yahudi ke bahasa Yunani, dikeliping dengan cerita-cerita seputar Isa alaihissalam oleh 4 penulis yang tidak jelas identitasnya. Kemudian ditambah 13 buku korespondensi Paulus, pioner iblis laknatullah. Lalu dengan tanpa malu, orang Kristen berkata buku dengan nama Bible itu dikatakan kitab suci. Adakah sedikit kebenaran pada ajaran model akal-akalan seperti ini? Jawabannya, sekali-kali tidak. Sekali-sekali tidak ada sedikit pun kebenaran. Dan juga harus kita ketahui bahwa Isa alaihissalam yang oleh Kristen duplikat menjadi Yesus adalah orang Israel. Jadi tentu bahasa yang dipakai adalah bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Dan kenyataan malangnya, Bible muncul dari tengah-tengah bangsa yang berbahasa Yunani dengan budaya pagannya. Dari kenyataan ini, kita bisa melihat ending dari kepercayaan yang tidak memiliki jati diri ini. Kemudian kita kembali pada firman dan berfirman. Kalau dalam bahasa Semitik, yakni Ibrani, Aramaik, dan Arab, dalam hal firman ini adalah istilah kalam dan kalimat. Kalam adalah sifat yang melekat pada hakikat Allah sehingga kalam bukan ciptaan. Lalu kemudian ada kalimat yang mana nilai dari kalimat ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Allah adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, taraf firman dalam KBBI hanyalah kalimat dalam bahasa Semitik. Tapi umat terjemahan tidak mau tahu. Yang jelas baginya bahwa firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena bagi orang Kristen Indonesia adalah apa yang tertulis dalam terjemahan itulah kebenaran sejati. Kristen yang terjemahannya Inggris, Belanda, Jerman, Skandinavia, bahkan terjemahan Yunani adalah salah bagi orang Kristen Indonesia. Kenapa Yunani juga salah, padahal bahasa Yunani adalah bahasa terjemahan?
pertama dari bahasa Ibrani dan Aramaik? Jawabannya adalah karena di bahasa Yunani tidak ada kata firman, tapi yang ada adalah logos. Di bahasa Yunani tidak ada kata Allah, Roh Kudus, Alkitab, Rasul. Aneh kan orang Kristen ini? Selanjutnya, perempuan kafir ini berkata, bedakan dulu antara sifat dengan nama Tuhan. Perempuan kafir ini, karena Tuhannya adalah manusia, jadi sifat dan nama Tuhan baginya tidak berkaitan dan sangat berbeda. Untuk makhluk yang namanya manusia, benar, nama dan sifat itu berbeda, bahkan bisa bertolak belakang. Nama manusia hanyalah nama dan tidak mengandung sifat. Bahkan nama manusia ada yang tidak punya makna sama sekali. Anggi adalah nama dan sifat Anggi jutek, angkuh. Kalau manusia demikianlah keadaannya. Hanya apakah sama manusia dengan Tuhan? Itu pertanyaan yang harus diberikan kepada orang yang memiliki pemahaman salah. Untuk orang Kristen mungkin jawabannya ya sama saja. Lalu lanjutnya, perempuan kafir ini karena Tuhannya Muslim tak pernah jadi manusia dan tidak berinteraksi dengan manusia, maka tidak ada bukti Tuhan orang Islam. Kalau cuma sekedar kata aku Tuhan, dimanapun tertulis atau siapapun yang mengatakannya, kalau Tuhan itu masih tidak nongol di depan manusia dan membuktikan dirinya Tuhan, maka itu bukan Tuhan. Itu hanya klaim kosong. Agatha kafir ini katanya sah-sah saja. Ia mengaku sebagai Tuhan kalau cuman sekedar klaim. Katanya, perempuan kafir ini sudah rusak parah. Ketika seorang sudah bangga dengan Tuhannya yang makhluk halus, bapak segala pendusta, lalu bangga pula dengan punya sembahan yang lemah tak berdaya di tiang salib, setelah disiksa habis-habisan oleh ciptaannya, bahkan kejahilan perempuan kafir ini berlipat-lipat karena menjustis Tuhan dengan visualisasi. Walhal, ketika bicara tataran iman, tidak melulu harus bisa divisualisasikan baru benar. Wujud rasa manis saja tak bisa perempuan ini tunjukkan, sementara dia tidak bisa menafikan bahwa rasa manis itu ada. Lalu dengan pongah ingin meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha batin ditunjukkan di depan mata kepalanya. Kalau tidak bisa, maka dengan tak tahu malu hendak menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Yang bagian dari sesuatu itu adalah manusia, termasuk diri perempuan kafir ini. Dan kita manusia ini sangat tidak dibutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sebaliknya kita yang sangat berhajat dan sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oksigen yang kita hirup adalah milik Allah. Bayangkan jika Allah menghilangkan oksigen 1 jam saja, jadi mayat kita semua ini. Apakah perempuan yang kafir yang bangga dengan Tuhan buatannya menyadari hal itu? Tentu tidak. Karena perempuan kafir ini telah memilih jalan yang sesat, maka Allah membiarkannya atas pilihan tersebut. Tinggal siap-siap sajalah menerima azab dari Allah dan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala dengan waktu yang tak berkesudahan alias kekal abadi. Ikhwan manittaba'al huda. Bagaimana sih pandangan Islam tentang nama dan sifat Allah? Perhatikan dan simak baik-baik ikhwan manittaba'al huda. Nama dan sifat Allah tidak seperti nama dan sifat manusia. Lalu bagaimanakah maksudnya? Maksudnya adalah nama Allah
Asmaul Husna dan sifat Allah adalah dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Nama Allah adalah sebutan yang menunjukkan hakikat Allah, bisa juga merujuk pada zat dan sifatnya secara bersamaan. Sementara sifat Allah adalah sifat-sifat kesempurnaan yang melekat pada hakikatnya, seperti ilmu, hikmah, pendengaran, dan penglihatan. Perhatikan perbedaan lebih detail di dalam pemahaman nilai dan maksud nama dan sifat. Nama Allah, Asmaul Husna, menunjukkan zat. Nama Allah menunjukkan keberadaan zat Allah, contohnya Ar-Rahman, Maha Pengasih, Al-Alim, Maha Mengetahui. Bisa merujuk kepada sifat. Beberapa nama Allah juga menunjukkan sifat-sifat tertentu, misalnya Rahman, yang menunjukkan sifat rahmah, kasih sayang Allah. Sifat Allah menunjukkan sifat kesempurnaan. Sifat Allah adalah sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan hakikat Allah, seperti ilmu, hikmah, mendengar, melihat, dan lainnya. Asmaul Husna adalah kumpulan nama-nama indah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki. Jumlahnya sebagian besar disebutkan dalam Al-Quran dan dikasih tahu oleh Allah dan Nabi ada 99 nama. Lalu, apakah jumlah itu sudah semuanya? Jawabannya tidak. Nama-nama hakikat Tuhan Islam itu sangat banyak dan tidak terbatas dengan 99 nama. Hal ini telah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam doanya. Aku memohon kepada engkau dengan semua nama yang menjadi namamu, baik yang telah engkau jadikan sebagai nama dirimu, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau sembunyikan menjadi ilmu gaib di sisimu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan darjah sahih. Darjah hadis ini adalah sahih. Ada 99 nama yang diketahui oleh Muslim, baik melalui Nabi maupun melalui Al-Quranul Karim. Tapi masih ada yang gaib bagi manusia, hanya menjadi rahasia Tuhan. Jadi ikhwan manittabal huda, natijahnya adalah sifat-sifat Allah tidak selalu sama dengan nama-namanya. Tapi semua nama Allah menunjukkan sifat-sifat kesempurnaannya. Sifat wajib. Ada sifat wajib yang harus diyakini ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wujud, ada, qidam, terdahulu, baqa, kekal, dan lainnya. Lalu kemudian ada sifat jaiz. Ada juga sifat jaiz, boleh yang dimiliki Allah, seperti menciptakan, memberikan rezeki, dan lain-lain. Jadi sifat bagi Allah di dalam menjalankan, dalam memberikan rezeki kepada manusia bukan sesuatu yang wajib bagi Allah. Tapi Allah lah, terserah kepada Allah apakah kita diberikan rezeki atau tidak. Lalu kemudian sifat mustahil. Ada sifat-sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mati. Itu mustahil Allah mati. Bodoh, mustahil Allah bodoh. Tuli, mustahil Allah tuli, dan lainnya. Orang jumud model Agatha ini tidak akan mampu memahami hal ini, karena akalnya sudah disekat oleh iblis laknatullah bahwa Tuhan sudah jadi manusia. Jadi apa boleh buat? Agatha sudah memilih untuk sesat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membiarkannya sesat. Ikhwan manittaba'al huda. Selanjutnya mengenai bumi datar. Perempuan kafir kurang ilmu ini tapi sok cantik dan belagu.
harusnya umat terjemahan tahu diri dikit lah ketika memaknai Quran. Jangan sesumbar. Kalau ilmu Quran cuma sepotong acar. Perhatikan dan simak ikhwan Manitawal Huda 2 ayat berikut ini. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi bagimu hamparan dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Kemudian pada Quran surah Az-Zumar ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Dia menutupkan malam atas siang, menutupkan siang atas malam, serta menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Ketahuilah, dialah yang maha perkasa, lagi maha pengampun. Perhatikan 2 kata yang mau saya uraikan, ikhwan Manitawal Huda, yakni kata ja'ala dan khalaqa. Terjemahan mengartikan 2 kata itu dengan menciptakan atau menjadikan. Apakah cukup untuk mengambil kesimpulan bahwa bumi ini datar sebagaimana diartikan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 22? Tentu tidak. Karena ini bahasa wahyu, bukan bahasa manusia. Perlu pendalaman makna sebelum mengambil natijah. Karena terjemahan tidak mampu menampung semua makna yang dimaktubkan dalam Quran. Jika demikian, bagaimana pemahaman dari 2 kata tersebut? Perhatikan, perbedaan makna khalaqa dan ja'ala. Ada 3 perbedaan makna kata khalaqa dan ja'ala, yaitu kata-kata khalaqa adalah menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Sedangkan ja'ala adalah membuat sesuatu dari yang sudah ada. Kedua, kata khalaqa ditunjukkan pada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan ja'ala bisa juga manusia sebagai pelakunya. Dan yang ketiga, kata khalaqa adalah kata kerja yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, sedangkan ja'ala adalah keterlibatan manusia dalam prosesnya. Setelah mengetahui 3 perbedaan antara khalaqa dan ja'ala, maka kira-kira mana di antara 2 surah yang menggambarkan bentuk bumi? Apakah Quran surah Al-Baqarah ayat 22 atau Quran surah Az-Zumar ayat 5? Jawabannya adalah Quran surah Az-Zumar ayat 5. Bagaimanakah bentuk bumi Allah ciptakan? Jawabannya ada pada makna yukawwiru, menggulung, mengelilingkan, menutupkan siang dengan malam dan malam dengan siang. Dalam ilmu balaghah ini disebut kinayah. Jadi yukawwiru artinya menggulung secara bundar, seperti menggulung serban di kepala. Dari kinayah ini, siang dan malam layaknya serban dan bumi adalah kepala. Jadi bagaimana bentuk bumi Allah jadikan? Khalaqa. Jawabannya adalah
bulat, sebagaimana salah satu turunan kata yukawiru adalah kurra, yang artinya bola. Dari penjelasan ini, Agatha Kafir dan Ikhwan Manittabal Huda sudah mengerti, bukan? Baik, selanjutnya, bagaimanakah pemahaman makna bumi terhampar datar pada Quran surah Al-Baqarah ayat 22? Jawabannya ada pada ciri ja'ala yang pertama, yakni ja'ala menjadikan sesuatu yang sudah ada. Pengertian menjadikan dari yang sudah ada bisa berarti modifikasi, memperbaharui, atau menyampaikan fungsi dan tujuan objek yang sudah ada. Nah, maka fungsi bumi yang bulat itu bagi manusia adalah sebagai hamparan untuk tinggal dengan nyaman dan berusaha dengan baik. Dan terlihat bagi manusia, bumi yang bulat itu merupakan hamparan dimanapun di bagian bumi ini ia berjalan. Wallahu a'lam. Demikian saja ulasan kita untuk tahap yang pertama ini. Semoga mendapat manfaat dan insyaallah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.